Segera setelah itu, seluruh kota Beimingkun berada di bawah darurat militer, dan sejumlah besar tentara Pegasus dikerahkan di udara. Tanah juga tertutup seluruhnya. Penggeledahan dari rumah ke rumah dilakukan agar Li Bao dan yang lainnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, sejumlah besar tentara bergegas menuju rumah Li Bao. Melihat tidak ada seorang pun di rumah itu, mereka membakar semuanya. Saat ini, Li Bao dan yang lainnya sudah tiba di apotek Ankang. Lu Yun juga kagum dengan betapa pintarnya Li Bao. Jika dia mengikuti metode pembuatan obat sebelumnya, mungkin akan memakan banyak waktu. Sekarang dia hanya bisa menyalakan api dan membakar dirinya sendiri. Tapi apa yang dilakukan Li Bao saat ini memberi mereka cukup waktu. Peng Dong yang telah meminum obat tersebut sembuh total. Tidak hanya itu, dengan berkah dari pedang 9 naga, dia kini menjadi sangat sakti. Setelah menyelesaikan masalah klan Beimingkun, Lu Yun berencana untuk pergi langsung ke klan naga. Meskipun orang-orang klan naga memiliki energi yang kuat, Lu Yun memikirkannya, bersembunyi di sana-sini, dan diusir oleh mereka sepanjang waktu bukanlah masalah. Terakhir kali dia berurusan dengan klan naga, dia tidak menyelesaikannya sepenuhnya. Kali ini akan dilakukan sekali dan untuk selamanya. Tuan, ini tidak bagus. Itu tidak bagus. Seorang murid dari apotek Ankang buru-buru berlari ke lantai 3. Lu Yun dan kepala diakon Jiang Ming sedang duduk di dalam dan terus mendiskusikan resep dan sejenisnya. Li Bao dan yang lainnya mendengarkan dengan tenang. Saat semua orang mendengarkan dengan gembira, mereka semua berbalik dan melihat ke arah orang itu ketika mereka mendengar seseorang berteriak. Jiang Ming memperoleh banyak hal hari ini. Dia memperoleh begitu banyak poin pengetahuan yang tidak dia ketahui sebelumnya. Oleh karena itu, dia merasa tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Justru karena itulah dia mengalami kesurupan untuk beberapa saat. Ketika bawahannya memanggilnya, dia tiba-tiba terbangun. Dia menoleh dan melirik ke arah murid-murid yang berlari dari belakang, mereka panik. Datang! Orang yang dibicarakan Jiang Ming adalah tentara suku Beimingkun. Karena penampilan Lu Yun sebelumnya, mata Jiang Ming tidak lagi terlihat gugup sebelumnya dan menjadi sangat tenang dan normal. Muridnya mengangguk, "Ya, guru, saudara-saudari semuanya ada di koridor. Pergi dan lihatlah." Jiang Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tentu saja, apa yang kamu takutkan? Ayo pergi. Orang tua itu menghalangi kita. Kita pasti akan menemukan jalan keluar untuk semua orang. Sayang sekali. Alangkah baiknya jika saya bertemu Tuan Lu lebih cepat." Lu Yun berkata sambil tersenyum, "Ini belum terlambat." Jiang Mi memandang Lu Yun dengan curiga dan berkata, "Apa maksudmu dengan kata-kata Tuan Lu?" Li Xinxin tidak bisa menahan tawa, "Jenderal Diakon Jiang, jangan khawatir, saudara kita Lu sangat kuat." "Ya, keterampilan saudara Lu tidak hanya terbatas pada keterampilan medis. Peng Dong juga menyeringai, udang kecil di bawah sana akan dihancurkan oleh saudara Lu kita dalam hitungan menit." Jiang Ming tersenyum genit, kalian, sekarang bukan waktunya membuat lelucon seperti ini. Li Bao menghampiri, meraih tangan Jiang Ming, dan berkata dengan sangat serius, "Kakek Jiang, jagalah hatimu. Saudara Lu begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kamu akan mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Sebaiknya aku turun." Ming Ming tahu bahwa Lu Yun memiliki keterampilan medis yang hebat. Sayangnya saya dilahirkan pada waktu yang salah. Mereka menghibur diri dengan mengatakan bahwa mereka masih sangat tersentuh. Tapi faktanya ada di depan kita, dan kata-kata penghiburan itu tidak ada gunanya. Ketika Li Bao dan yang lainnya melihat lelaki tua itu tidak mempercayainya, mereka ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Lu Yun mengangkat tangannya dan melambai, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu mengatakan apa-apa dan dia bisa mengikuti saja. Di koridor, sekitar 30 orang yang tersisa melihat mereka berdua dengan wajah pucat dan berkeringat. Meski mereka sudah bersiap menghadapi hidup dan mati sebelumnya, ketika saatnya tiba, mereka tetap panik. Tentu saja wajar jika orang merasa takut saat menghadapi kematian. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang biasa. Tapi saat ini, Lu Yun tersenyum lebar pada semua orang. Dia tersenyum sangat cerah, tanpa rasa panik atau takut. Tuan Jiang Ming lah yang bertanya, "Tuan Lu, mengapa Anda masih tertawa?" Lu Yun melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu bisa meminta murid dan apotekermu untuk tinggal bersama teman-temanku." Oke. Jiang Ming melihat ke arah kerumunan dan berkata, "Saya turut prihatin, tapi jangan takut. Bahkan jika kita masuk neraka, kita tidak akan sendirian sebagai kelompok. Kalian masuk ke dalam sekarang, Tuan Lu dan saya akan turun ke sana." Menguasai. Banyak muridnya yang menangis, seolah perpisahan ini adalah perpisahan abadi. Tapi mereka masih sangat mendengarkan Jiang Ming. Setelah Jiang Ming selesai berbicara, semua orang segera memasuki rumah. Jiang Ming menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bagaimanapun, murid dan apotekernya masih sangat muda. Dia semakin tua dan merasa bahwa dia akan mati jika dia mati, tetapi dia tidak tega melibatkan murid-muridnya untuk mengikutinya. Namun, setelah hening beberapa saat, dia masih memberi isyarat hormat kepada Lu Yun. Baginya, tidak ada orang yang tidak pernah meninggal sejak zaman dahulu, meninggalkan gambaran untuk menerangi sejarah. Dia tidak takut mati, masih belum ada sedikit pun rasa gugup di wajah Lu Yun. Tidak hanya itu, dia juga memiliki senyuman di wajahnya. Penampilan ini sepertinya dia tidak akan mengalami bencana. Mereka berdua dengan cepat berjalan ke bawah. Para prajurit tidak terburu-buru untuk masuk. Mereka memegang obor dan berdiri di luar menunggu dengan tenang.
Meskipun Soul Eater itu kejam dan kejam, orang ini juga sangat pintar. Ia tahu bahwa obat di apotek Ankang bisa menyelamatkan nyawanya kapan saja, karena ia tidak tahu kapan ia akan sakit. Terlebih lagi, ada beberapa obat herbal yang sangat berharga di apotek Ankang ini. Bahkan di rumah ketua klannya, hal-hal ini mungkin tidak ditemukan. Sekali dibakar, semua ini akan musnah. Sayang sekali. Yang dia inginkan sekarang adalah membersihkan semua orang yang hidup di sini dan menjadikan apotek Ankang ini miliknya. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya akan dapat menghasilkan banyak uang dengan menggunakan apotek Ankang, tetapi dia juga akan dapat mendapatkan reputasi yang baik, terus memenangkan hati orang-orang, dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi para prajurit ini hanya berteriak dan mengumpat di luar, mengapa kamu tidak segera keluar dari sini? Kamu keluar dan mati. Aku bisa menjaga apotek Ankang, kalau tidak aku akan membakar seluruh tempat itu dengan api. Lalu kamu akan menghilang bersama api itu. Cek-cek, tepat ketika pria itu berteriak, suara Lu Yun turun dari tangga kayu. Saat dia terdiam, Lu Yun berkata, siapa nama anjingmu selarut ini? Anjing menggonggong. Wajah sang jenderal tiba-tiba berubah jelek. Beraninya ada orang yang mengatakan bahwa dia menggonggong. Lu Yun mengendus dan melangkah ke pintu. Dan orang-orang ini segera mengangkat tangan dan menunjuk ke hidung Lu Yun, apakah kamu Lu Yun? Di mana pencuri kecil itu? Biarkan dia keluar dan mati secepatnya, jika tidak ketika saudara-saudara kita naik untuk menemukannya, dia tidak akan terselesaikan dengan satu pukulan. Sesuatu terjadi. Yoko, Lu Yun memandang keributan di depannya sambil bercanda dan berkata dengan tenang, tahukah kamu berapa harga yang harus dibayar untuk mengatakan ini? Haha, harganya. Jenderal itu melihat kembali ke tentara di belakangnya, dan kemudian ke Lu Yun, apotek Ankang ini dikelilingi oleh kita, kan, Lu Yun? Anda memiliki tingkat kepura-puraan tertentu, bukan? Aku punya 3.000 tentara dan 400 makhluk spiritual di sini. Mengambil kepalamu seperti mengambil sesuatu dari tas. Lu Yun meliriknya dan menggelengkan kepalanya, mencari sesuatu. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu bisa melakukannya. Jiang Ming juga berkata, kalian semua adalah tentara, tetapi melihat usiamu, kamu juga harus menjadi seorang ayah. Li Bao masih remaja, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Haha, Ketua Diakon Jiang, apakah Anda masih berani menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya? Izinkan saya bertanya, alasan mengapa Anda dapat melakukan begitu banyak hal di kota Bei Mingkun, mungkinkah Anda melakukannya tanpa tuan kami? Karena kamu berani membantu orang yang membunuh tuan muda tertua hari ini, kamu bersalah atas kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Omong kosong sekali. Lu Yun mencabut telinganya dan berkata dengan tidak sabar. Sudut mulut sang jenderal bergerak-gerak tajam. Namun, dia masih berencana untuk menyelesaikan memarahi Jiang Ming dan berkata, Jiang Ming, sang patriark baik hati dan tidak akan terbakar. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela lagi oleh Lu Yun, omong kosong. Sial, kamu sedang mencari kematian. Saudaraku, tangkap anak ini dan suruh dia dieksekusi oleh Ling Qi. Tetua Agung telah memerintahkan bahwa siapapun yang membunuhnya akan diberi hadiah 200.000 koin spiritual. 200.000, rumput, banyak sekali. Untuk sesaat, semua prajurit bersemangat untuk maju. Di tanah tandus suku Bei Mingkun, 200.000 Baoling Qian cukup untuk menghabiskan satu keluarga selama beberapa tahun. Bahkan keluarga yang enggan menghabiskannya bisa menghabiskan lebih dari 10 tahun. Tiba-tiba, semua orang mulai menjadi gila. Ayo! Orang-orang itu berteriak dan bergegas maju. Jiang Ming juga terkejut dan menutup matanya. Dia tahu bahwa pada saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Pada jarak sedekat itu, saya khawatir mereka akan terpotong-potong dalam beberapa detik. Kemudian setelah menunggu beberapa detik, dia menemukan tidak terjadi apa-apa. Sekarang dia tercengang. Tanpa sadar, dia membuka matanya. Pada saat ini, saya melihat 3.000 tentara itu berlutut di tanah, kepala mereka juga menyentuh tanah, dan mereka bersujud. Pada saat ini, meskipun Lu Yun tidak bergerak, dia memancarkan aura yang mendominasi. Dia memiliki aura untuk mendominasi dunia. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah bahwa mereka adalah 3.000 tentara. Selain tentara, ada juga sejumlah besar makhluk spiritual. Sekarang, kecuali sang jenderal, semua makhluk roh dan tentara bersujud seperti pengawal pribadi Kun Fei. Apa? Apa yang terjadi? Ini ribuan orang, Tuan Lu. Lu Yun mengangkat bahu, saya tahu, ada apa? Tidak, Tuan Lu, bagaimana Anda membuat ribuan orang ini menyerah? Sekarang Jiang Ming tergagap ketika berbicara. Ribuan orang. Berlutut saja, kuncinya adalah 1 detik, mereka meneriaki Lu Yun untuk membunuhnya, dan detik berikutnya mereka semua menyerah. Tentu saja, yang tidak dia ketahui adalah aura Lu Yun bisa menekan benda mati dan pergi, apalagi manusia. Jenderal itu juga sangat marah dan menendang keras seorang tentara, keluar dari sini. Apakah kamu ingin mati? Saat dia berbicara, dia sudah meletakkan telapak tangannya di atas kepala seorang prajurit. Ledakan, tubuh prajurit itu terjatuh. Namun, yang lainnya masih tidak bergerak. Lu Yun berkata dengan tenang, bahkan jika kamu membunuh mereka semua, mereka tidak akan berani berdiri. Alasan kenapa kamu bisa berdiri di depanku adalah karena aku tidak ingin kamu berlutut. Aku masih menunggumu kembali dan mengirim pesan untuk memanggil kelima tetua suku Bei Mingkunmu yang tersisa. Petik 2. Terutama Great Elder Soul Eater, katakan padanya bahwa aku akan mengangkat raja baru di klan Bei Mingkun. Mulai sekarang,
klan Bei Mingkun tidak akan lagi memiliki sesepuh yang hebat atau sejenisnya. Apakah kamu gila? Jenderal itu sangat marah, ingin memberi jalan kepada Soul Eater. Dan dia sendiri yang harus mendukung seorang raja. Hehe, apakah orang ini gila? Dan pria itu, Li Bao. Berapa umurnya? Baru berusia 12 atau 13 tahun. Suku Bei Mingkun memiliki populasi tidak kurang dari 300.000 orang di kota Bei Mingkun saja. Ada 40 juta orang di seluruh suku, dan mereka berdua, oh, tidak, mereka mungkin hanya sebanyak itu, ingin menggulingkan Soul Eater. Sebuah fantasi. Melihat dia tidak mempercayainya, Lu Yun mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya, kamu, berlutut. Hahaha, kamu benar-benar berpikir kamu. Sebelum dia selesai berbicara, tekanan yang menyesatkan melanda dirinya. Tampaknya ada ribuan pasukan berdiri di depannya. Rasa penindasan yang sangat besar membuat kakinya gemetar tak terkendali. Dia tidak bisa mengendalikannya lagi, dan Lu Yun berlutut dengan keras. Jantungnya serasa berhenti berdetak, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lu Yun perlahan berjalan ke arahnya, lalu duduk di tanah dengan santai dan menepuk kepalanya, halo. Apakah kamu mendengar dengan jelas apa yang baru saja aku katakan? Apakah kamu akan kembali untuk menyampaikan perintah, atau kamu siap? Suka mereka. Saat dia berbicara, telapak tangan Lu Yun sudah tertutup energi es, dan dia melambaikan tangannya ke prajurit klan Bei Mingkun di satu sisi. Energi es yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengalir menuju para prajurit di sisi itu. Ratusan orang membeku menjadi patung es dalam sekejap. Saat Lu Yun menarik tangannya, orang-orang itu juga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tapi Lu Yun masih memiliki senyuman di wajahnya, bagaimana? Pikirkanlah dan ceritakan padaku. Para jenderal ketakutan, makhluk spiritual dan tentara yang dibawanya semuanya adalah anggota elit suku Bei Mingkun. Kalaupun suku naga datang, mereka tetap harus waspada. Tapi Lu Yun menghancurkan orang-orang ini hanya dengan mengangkat tangannya. Memikirkan tampang arogannya barusan, sang jenderal hampir membuat dirinya sendiri kesal karena ketakutan dan bersujud berulang kali. Tuan Lu, saya akan kembali dan menyampaikan pesan tersebut. Saya akan kembali dan menyampaikan pesan tersebut segera. Lu Yun berkata sambil tersenyum, itu hal yang baik. Selain itu, saya ingin memberitahu dunia bahwa semua prajurit suku Bei Mingkun yang menyerah kepada Li Bao tidak akan disalahkan. Tidak peduli apakah mereka melepas baju besi mereka dan kembali ke ladangnya atau mau menyerah, mereka bisa dimaafkan. Tetapi jika kamu keras kepala, kamu akan berakhir seperti orang-orang itu sekarang. Ya, jenderal itu melakukan kowtow beberapa kali sampai Lu Yun berdiri dan hampir jatuh ke tanah. Semuanya tersesat. 3.000 tentara yang awalnya datang semuanya terbunuh dan melarikan diri ke segala arah di bawah omelan Lu Yun. Jiang Ming masih berdiri di depan pintu apotek Ankang dengan bingung. Li Xinxin dan yang lainnya telah memberitahu Jiang Ming sebelumnya bahwa rencana Lu Yun untuk meratakan seluruh klan Bei Mingkun seperti mengambil sesuatu dari tas. Dia tidak percaya pada saat itu. Sekarang dia melihat ini, dia benar-benar tercengang. Apakah pria ini benar-benar memiliki bakat luar biasa yang jarang ditemui dalam sejuta tahun? Lu Yun berbalik, memandang Jiang Ming dan berkata, Manajer Umum Jiang, di mana kita sudah bicara? Naik ke atas dan mari kita lanjutkan bicara. Jiang Ming dibuat bingung oleh Lu Yun. Orang ini sungguh luar biasa. Dia bahkan tidak bereaksi ketika Lu Yun memanggilnya. Sampai Lu Yun berteriak untuk kedua kalinya, Jenderal Diakon Jiang. Hah, oh, kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Lu Yun berkata, mari kita lanjutkan ke atas untuk membicarakan tentang pengobatan. Iya, naik ke atas, naik ke atas. Lihat aku bingung sekarang, hahaha. Setelah dia tertawa canggung dua kali, dia dan Lu Yun berjalan ke atas bersama. Sekarang bahkan murid Jiang Ming pun bingung. Lu Yun sebenarnya punya kemampuan seperti itu. Baru saja, ketika 3.000 tentara mendekat, pemandangan gelap benar-benar membuat takut para sarjana lemah ini. Nah sekarang, sekelompok besar orang dipaksa kembali oleh Lu Yun sendirian. Namun, mereka masih merasa tidak nyaman saat ini, dan malah menjadi semakin gugup. Karena Lu Yun mengusir 3.000 tentara, tetapi ada 80.000 pembela di kota Bei Mingkun. Sekarang setelah 3.000 tentara ini dikalahkan, saya khawatir para pemakan jiwa akan keluar bersama 4 tetua lainnya dan 80.000 pembela dalam waktu dekat. Selain itu, Soul Eater dan yang lainnya juga tidak lemah. Jika Soul Eater benar-benar marah, benda ini akan terinjak-injak hingga jatuh ke tanah. Jadi ketika Lu Yun sedang mengajari Jiang Ming tentang pengobatan, para murid tidak berniat mendengarkan dan semuanya panik. Jenderal yang mengelilingi mereka sebelumnya juga mengendarai binatang spiritualnya dan terbang menuju istana tempat Soul Devourer berada. Namun, ketika dia kembali, dia masih ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya setelah dia menyampaikan berita itu. Ini mungkin sangat menyedihkan, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Tapi dia berpikir, biarpun dia mati di tempat, itu akan lebih baik daripada Soul Eater marah dan membunuh seluruh keluarganya, bukan? Laporkan, Kepala Klan, Jenderal Si telah kembali. Seorang prajurit dari suku Bei Mingkun dapat melapor ke Soul Eater. Soul Eater perlahan membuka matanya. Nada suaranya masih dingin, dan dia bertanya kepada prajurit itu, apakah Jenderal Si kembali dengan kepala di tangannya? Atau apakah dia kembali dengan pengawalan tahanan? Tidak ada. Wajah prajurit itu berubah drastis. Dia tahu bahwa pertanyaan Soul Eater mungkin berarti bahwa meskipun dia di sini hanya untuk mengirim pesan, dia mungkin tetap mati. Tidak, Soul Eater lalu melambaikan tangannya, seret dia ke bawah dan potong kepalanya.
Kepala besar, saya tidak bersalah. Tolong selamatkan nyawa saya. Soul Eater mengabaikan perintah pembawa pesan dan hanya berkata kepada prajurit lain, ayo, biarkan Jenderal Si muncul. Mata para leluhur lainnya juga memiliki ketakutan di mata mereka. Mereka merasakan kegilaan yang memakan jiwa. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Jenderal Si sudah mati. Segera, Jenderal Si masuk dan merangkak masuk. Dia mengangkat kepalanya dengan gemetar dan menatap ke arah Soul Eater, Ketua Agung, kamu Lu Yun sangat jahat, dan bawahanmu tidak bisa membunuhmu. Nada suara Soul Eater masih tidak banyak berubah, dan dia masih berkata dengan pelan, tidak ada cara untuk membunuhnya. Dengan kata lain, kalian semua melewatkannya, jadi aku penasaran, bagaimana kamu bisa kembali hidup. Mulut Jenderal Si bergerak-gerak, tapi dia hanya bisa gigit jari dan berkata, ya, dia mengembalikannya. Kembali, haha, apakah ini aneh? Kamu memiliki 3.000 tentara, semuanya elit, dan 400 makhluk spiritual. Bagaimana dengan Lu Yun? Hanya ada sedikit orang di sekitarnya, dan orang-orang di apotek Ankang semuanya adalah dokter yang tidak melakukan apapun kecuali tidak melakukan apapun. Kamu memiliki begitu banyak elit, tidak bisakah kamu membunuh beberapa lusin orang saja? Apakah dia memintamu untuk membawa sesuatu kembali? Ini adalah. Katakan padaku, pesan apa yang dia minta untuk kamu sampaikan. Yah, dia bilang. Menjelaskan. Kali ini, ada sedikit niat membunuh di mata Soul Eater. Dia mengatakan bahwa dia memintamu untuk membawa orang-orang ke sana secara langsung. Dia juga memintamu untuk berlutut dan meminta maaf kepadanya dengan kepala di depannya. Dia juga mengatakan bahwa dia memintamu untuk menyerahkan posisi bapak bangsa kepada bocah cilik itu, sang patriark. Kalimat di tengah ditambahkan oleh Jenderal Si sendiri. Yang dia inginkan adalah membuat Soul Eater marah. Mulai sekarang, Soul Eater pasti akan mengarahkan seluruh ujung tombaknya pada Lu Yun. Dia pasti akan memimpin seluruh pasukan kota untuk langsung menuju ke tempat Lu Yun berada dan membunuhnya. Dan dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama istri, anak dan anaknya. Bagaimanapun, dia adalah Jenderal Si. Dengan identitasnya, dia dapat mengatakan bahwa dia sedang mengerahkan pasukan untuk kembali ke pertahanan. Dengan cara ini, dia bisa meninggalkan kota Bei Mingkun hidup-hidup. Setelahnya mereka bisa hidup menyendiri di pegunungan. Tunggu sampai badai reda dan mereka akan keluar lagi. Bagaimanapun, uang Baoling serta perhiasan emas dan perak yang diperolehnya diubah menjadi uang, yang cukup untuk mereka makan dan minum selama 100 tahun. Namun, dia masih meremehkan tuannya. Soul Eater melambaikan tangannya, seret dia ke bawah dan bunuh dia. Oh, bantai ke-9 marga keluarganya dari atas sampai bawah, jangan sampai ada yang hidup. Oh, bukan hanya seluruh keluarganya, tapi juga ayam, bebek, sapi, dan domba. Bunuh mereka semua juga, bisakah kamu menghibur anakku, roh di surga? Selain itu, lebih dari 2.000 tentara yang kembali tidak perlu membunuh keluarga mereka, cukup menjebak dan membunuh mereka semua, sehingga tidak ada yang hidup. Berdengung, ekspresi keempat leluhur berubah seketika. Ini ribuan orang, bunuh saja mereka semua, hal ini akan menimbulkan gejolak di hati masyarakat. Namun tak seorang pun dari 4 leluhur yang berani berbicara. Meskipun mereka menaklukkan dunia bersama-sama, ketika putranya meninggal hari ini, dia bertingkah seperti orang gila dan bahkan tidak menyayangkan rakyatnya sendiri. Setiap orang tidak punya pilihan selain mengikuti instruksinya dan menyeret Jenderal Si ke bawah. Soul Eater kemudian mengusap alisnya dan berkata, baiklah, semuanya, tidak ada gunanya mempertahankan jenderal dan tentara yang tidak berguna seperti itu. Kalian berempat dapat mengerahkan 80.000 tentara di kota. Bahkan jika Lu Yun bisa bertarung lagi, lalu kenapa? Klan Bei Mingkun kita adalah klan besar. Jika 80.000 tidak berhasil, saya akan mengerahkan 500.000. Jika 500.000 tidak berhasil, saya akan mengerahkan 800.000. Tapi siapa yang berani jika kamu berkata sebaliknya, kamu akan ditembak. Soul Eater tidak peduli dengan salah satu putranya. Duduk di posisi tinggi ini, dia bisa melahirkan 10 atau 100 anak. Ini semua baik-baik saja, yang dia pedulikan adalah Li Bao. Jika Li Bao dibiarkan tumbuh dewasa, dia pasti akan membentuk pasukan perlawanan. Pada saat itu, bukankah tim seperti itu akan menjadi ancaman yang tak tertandingi baginya? Pada titik ini, dia harus menyingkirkan Lu Yun, bahkan jika vitalitas seluruh klan Bei Mingkun rusak parah, dia akan tetap melakukannya. Keempat kepala suku tidak punya pilihan selain mengikuti perintah. 3 kun Coyote, 4 kun bunuh jahat, 5 kun Teng Hai, dan 7 kun Sang menyerahkan tangan mereka dan berjalan keluar satu demi satu. Namun setelah keluar, Zhan Zi bertanya kepada Tun Hai, yang paling pintar di antara mereka, Lao Wu, apa maksudmu, bos? Mungkinkah sebelum dia begitu acuh tak acuh dan memarahi Kun Fei, dia hanya membenci setrika? Tun Hai telah memahami pikiran Soul Eater. Dia memandang anak keempat yang kebingungan itu, namun tersenyum dan berkata, iya, dia masih mencintai putranya, tetapi ketika putranya meninggal, dia diliputi amarah. Belum tentu. Coyote memandang Tun Hai dan berkata, Tun Hai, kamu tahu banyak hal. Aku bisa memahaminya, tapi bukan. Tun Hai berkata sambil tersenyum, karena kamu mengetahui beberapa hal dengan baik, jangan mengungkitnya. Itu tidak baik. Faktanya, tidak satupun dari 4 tetua agung yang dapat memahami pikiran Soul Devourer. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menghadapi bahaya tersembunyi ini. Saat itu, mereka telah berusaha keras tetapi gagal mencapai sesuatu.
Sekarang kesempatan ada di depan mereka, Soul Eater pasti akan memanfaatkannya. Dia terlihat sangat marah, tapi dia tidak tahu betapa bahagianya dia. Seperti yang dia katakan, jika 3.000 tidak berhasil, maka 80.000. Jika 80.000 tidak berhasil, maka 800.000. Populasinya hampir musnah, namun akan ada populasi baru. Prioritas utama adalah melakukan segala kemungkinan untuk menyingkirkan Lu Yun dan yang lainnya. Mereka mengerahkan tentara tanpa kesulitan dan langsung menuju apotek Ankang dari berbagai arah. Tindakan agung seperti itu tentu saja sangat berisik. Ada api di sekelilingnya, dan Lu Yun serta yang lainnya dapat melihatnya. Segera setelah itu, murid Jiang Ming berlari dengan tergesa-gesa. Menghentikan langkahnya, dia dengan cepat berteriak, "Tuan, sesuatu telah terjadi." Pemakan jiwa menjadi gila. Dia mengerahkan semua pembela dan makhluk roh di kota Bei Mingkun. 80.000 orang telah mengepung tempat kita. Jika kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Lu Yun melirik murid-murid yang panik dan berkata, bahkan jika kepala Diakon Ming pergi bersamamu, sekarang sudah terlambat. 80.000 tentara mengepung tempat mereka, dan gang-gang di dekatnya mungkin dipenuhi tentara. Belum lagi manusia, seekor lalat pun tidak bisa menjauh, apalagi ada prajurit Pegasus yang duduk di atas Pegasus di atas kepala mereka. Soul Eater bertekad untuk membunuh mereka hari ini. Dang tercengang. Alasan mengapa Lu Yun tidak khawatir sama sekali adalah karena orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Kedua, dia dapat menerima 80.000 orang ini untuk Li Bao. Dan jika beberapa dari mereka menangkap 80.000 orang ini, pasti akan menimbulkan keributan. Jika hal ini terjadi, suku Bei Mingkun dari tempat lain akan silih berganti tunduk. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk menyebabkan bencana bagi dirinya sendiri. Kedua, mereka memiliki penguatan yang kuat. Orang ini belum muncul. Orang ini adalah Dai Mengqiu yang memimpin Lu Yun datang ke suku Kun di Beiming sebelumnya. Dia adalah orang genetik generasi pertama. Kekuatannya juga lebih menakutkan dan tidak terkendali. Namun, saat-saat seperti ini adalah saat yang tepat untuk membalas dendam. Lu Yun tidak percaya dia bisa menahannya tanpa bergerak. Ketika Lu Yun menanyakan pertanyaan ini, mulut murid Jiang Ming tiba-tiba bergetar. Dia tahu apa yang dikatakan Lu Yun benar. Duduk. Jiang Ming melambai kepada muridnya, karena kalian semua tinggal bersamaku, Pak Tua, tidak perlu takut. Kami adalah sekelompok orang, tapi kami tidak sendiri. Lagi pula, Tuan Lu ada di sini, kenapa kamu panik? Semua orang saling memandang. Tapi bagaimanapun juga Jiang Ming berkata demikian, mereka semua tidak punya pilihan selain duduk. Jiang Ming kemudian berkata, benar. Bagaimana pantasnya panik? Seperti yang Anda katakan sebelumnya, ada bekas luka sebesar mangkuk di kepala. Tuan Lu, silakan lanjutkan topik kita. Sekarang dia sangat terpesona olehnya. Dia menemukan bahwa keterampilan medisnya sangat berbeda dengan keterampilan Lu Yun. Kalau saja dia memiliki setengah dari keterampilan medis Lu Yun, dia akan sangat senang karena dia bisa lepas landas. Sayangnya, dia tahu bahwa dia semakin tua dan tidak punya banyak waktu lagi untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, berapapun usianya, dia akan menjadi murid Lu Yun. Selain Jiang Ming, Li Bao juga mendengarkan dengan seksama. Ia juga sangat ingin tahu tentang keterampilan medis. Saya mendapat banyak manfaat dari belajar hari ini. Namun tak lama kemudian, suara langkah kaki di bawah membuat papan lantai mulai bergetar. 3.000 orang tidak merasakan apa-apa, tetapi 80.000 orang yang berjalan pada waktu yang sama merasakan hal yang berbeda. Kejutan yang ditimbulkan oleh ribuan tentara sungguh tidak terbayangkan. Kamu bajingan, turunlah dan mati sendiri. Aku, pemakan jiwa, bisa memberimu kematian yang bahagia. Jika tidak, aku akan menghancurkan seluruh apotek Ankang. Jiang Ming, saya khawatir Anda tidak ingin apotek besar Anda ditinggalkan sepenuhnya, bukan? Ada sedikit nada bercanda dalam suara Soul Eater. Apa yang dia pikirkan adalah ketika 3.000 orang datang sebelumnya, Lu Yun memiliki kemampuan untuk menekan mereka, sehingga Jiang Ming dan murid-muridnya tidak melarikan diri. Tapi sekarang, dia seharusnya tahu bagaimana cara merasa takut, bukan? Dengan 80.000 orang, ludah satu orang dapat menghancurkan tempat ini. Selain itu, Jiang Ming selalu disiplin diri sebagai dokter dan orang tua. Berbagai tumbuhan di sini cukup untuk menyelamatkan banyak orang. Namun jika obat-obatan ini dimusnahkan, semua pertaruhan akan batal. Bahkan jika Jiang Ming tidak takut mati, dia seharusnya takut benda-benda ini dihancurkan, bukan? Setelah perintahnya sendiri, dia masih tidak diizinkan merangkak keluar untuk menemuinya. Namun, setelah dia selesai berteriak, Jiang Ming tiba-tiba berteriak, kami sedang mendiskusikan patologi, saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan Anda. Sejak Soul Eater mengambil posisi ini, dia selalu mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang berani menolak perintahnya. Tapi lihat sekarang, sayangku. Mereka sungguh berani. Beraninya kamu langsung mengabaikan perintahmu sendiri. Tapi bagaimanapun, mereka mengabaikan perintahnya, yang memberinya kesempatan untuk menaklukkan tempat ini. Tentu saja, terpikir olehnya bahwa sebagian besar dari orang-orang ini tidak benar-benar mempelajari farmakologi. Mereka mungkin sangat ketakutan hingga kaki mereka lemah dan tidak dapat berjalan lagi. Dia hanya berbicara seperti ini untuk mencari alasan bagi dirinya sendiri agar dia bisa mati dengan bermartabat. Dia sering melihat ini. Tapi dia, Soul Eater, tidak akan memberikan wajah kepada orang-orang ini. Dia ingin naik dan melihat secara langsung.
Setelah melompat dari makhluk roh, dia melambai kepada sekelompok tentara di belakangnya, ikuti saya masuk. 4 pemimpin klan lainnya juga melompat turun dengan cepat, berpura-pura masuk bersamanya. Tapi saat ini, dia mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka dan berkata, kalian berhenti, pasukan ini membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Saya pikir pihak lain sudah panik dan tidak punya pilihan selain memilih rute. Apa yang perlu ditakutkan? Coba pikirkan lagi, jika Lu Yun benar-benar bagus, mengapa dia harus melalui kompetisi seleksi untuk naik dan mendekati mereka? Dilihat dari faktor-faktor ini, jelas bahwa Lu Yun tidak terlalu kuat. Dia hanya menggunakan beberapa ilusi dan hal lain untuk membuat Jenderal Xi dan yang lainnya berlutut. Dan dia berani memintanya untuk mengirimkan kembali kata-kata seperti itu. Hari ini, dia akan membuat pria bernama Lu Yun ini memahami bencana apa yang akan ditimbulkan oleh tindakannya. Kemudian, kerumunan orang bergegas ke atas. Namun ketika mereka naik ke atas, mereka mendengar suara obat datang dari suatu rumah. Segera, sudut mulutnya bergerak-gerak dengan keras. Orang-orang ini sangat berhati besar. Seorang prajurit penjaga di sampingnya melihat sekilas apa yang dia pikirkan, dan berbisik ke telinganya, Ketua Agung, mereka berani melakukan ini, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Mengapa kamu tidak membiarkan bawahanmu memimpin tentara untuk menyerbu masuk? Kita bisa memotongnya menjadi beberapa bagian. Soul Eater melirik penjaga di sampingnya. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, apakah saya sudah memberi perintah? Dia, si penjaga, berusaha menyenangkannya. Tapi aku tidak menyangka kalau Soul Eater saat ini akan begitu berubah-ubah. Hanya karena perkataannya, Soul Eater menjadi marah. Patriark Agung, aku salah, aku salah. Lain kali kamu berani melakukan ini, aku akan membunuhmu. Soul Eater menunjuk ke hidungnya. Ya, celepuk. Penjaga itu langsung berlutut di depan Soul Eater. Soul Eater mengabaikannya dan langsung masuk ke dalam rumah. Yang dia pikirkan adalah orang-orang ini hanya berpura-pura. Tanpa diduga, setelah dia datang, dia menemukan Lu Yun dan yang lainnya sedang mengobrol di dalam. Desir, orang-orang yang datang bersama Soul Eater segera mengepung rumah tersebut. Saat itulah Jiang Ming berdiri. Soul Eater sekilas melihat Li Bao duduk di satu sisi. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Terakhir kali, dia tidak punya cukup alasan untuk menghadapi dua sisa, Li Bao dan Li Xinxin, tapi itu membuatnya tetap terjaga sepanjang malam. Bagaimanapun, dia duduk di posisi ini dengan reputasi yang tidak adil dan berbicara terus terang. Apalagi masih banyak masyarakat yang menentang pemusnahannya. Sedemikian rupa sehingga meskipun dia menganggap orang-orang ini sebagai perhatian utama, dia harus menunggu kesempatan. Sejak lama, dia mengetahui bahwa Li Bao dan Li Xinxin tinggal di atas bukit. Meski hidup miskin, mereka tidak pernah berkonflik dengan orang lain, jadi dia tetap tidak punya kesempatan untuk bergerak. Tapi hari ini berbeda, anak ini ada tepat di depannya. Dia akan menghancurkan apa yang telah menjadi kekesalannya selama bertahun-tahun. Tidak senang, mustahil. Tentu saja, dia adalah pemimpin klan. Putranya baru saja dibunuh lagi, dan meskipun dia bahagia, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Jiang Ming, ada apa? Aku di sini untuk memakan jiwaku, dan kamu tidak berdiri untuk menyambutku. Mengapa aku harus menyambutmu? Jiang Ming melirik Soul Eater dan berkata, saya menaati Anda di masa lalu hanya untuk menjaga apotek Ankang tetap hidup, karena hanya selama apotek Ankang ada, orang yang telah sangat menderita masih memiliki semacam kesembuhan. Apakah menurutmu orang tua itu takut mati? Tidak, saya tidak pernah takut mati. Bagi saya hanya ingin menyelamatkan lebih banyak orang dalam hidup saya yang terbatas. Namun, putramu Kun Fei berperilaku tidak senonoh. Sekarang Tuan Lu ada di sini, saya bisa menjalani kehidupan yang jelas. Tuan Lu telah mengajari saya beberapa hal. Bahkan jika aku mati, masih banyak dokter di suku Bei Mingkun. Ketika Jiang Ming selesai berbicara, Soul Eater tertawa keras, oke, bagus sekali. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Lu Yun lagi, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kamu benar-benar dapat membuat kawanan suku Bei Mingkun saya menyadari pencerahan mereka. Kamu sangat luar biasa. Kamu sangat luar biasa. Saya malu pada diri saya sendiri. Lu Yuncai terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepadanya, apakah kamu sudah selesai? Keluar dari sini dan suruh orang-orangmu untuk menyerah. 80.000 tentara, sekarang ada 80.000 pasukan penuh di bawah. Bagaimana anak ini bisa begitu sombong? Bagaimana kamu masih bisa mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu? Haha, nak, aku tahu sebenarnya hatimu sangat ketakutan, tapi kamu hanya berusaha berani dengan mulutmu. Dalam hal ini, kamu bisa bunuh diri. Lu Yun berdiri sambil tersenyum dan berjalan langsung menuju Soul Eater. Ketika mereka tiba, Soul Eater masih ingin mencibir Lu Yun karena bersikap seperti ini. Tapi detik berikutnya, Lu Yun sudah mencengkeram lehernya. Klik, dengan sedikit gerakan memutar dari Lu Yun, leher Soul Eater patah. Berdengung, mereka yang hadir kaget, Lu Yun membunuh pemakan jiwa. Semua orang menjadi gempar sesaat, dan semua orang mengaum dan hendak bergegas maju. Namun sebelum mereka mendekat, mereka merasakan sesuatu menusuk tenggorokan mereka. Awalnya hanya rasa sakit yang menusuk, lalu diikuti rasa sakit yang menyayat hati. Namun karena tenggorokan mereka ditusuk, mereka tidak bisa berkata-kata. Namun, orang yang mengambil tindakan saat ini bukanlah Lu Yun atau Ming Wanjia. Terlebih lagi, orang yang melakukannya jelas adalah seorang prajurit pemakan jiwa yang tidak berniat melepaskannya.
Tapi setelah beberapa saat, Lu Yun tersenyum, Dai Mengqiu, keluarlah. Namun anehnya, dia, Lu Yun, tidak menemukan keberadaan Dai Mengqiu. Tapi setelah Lu Yun selesai berbicara, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi padanya. Benda-benda yang menembus tenggorokan prajurit itu mulai terbang keluar dari tenggorokan mayat dengan cepat, lalu berkumpul dan berubah menjadi kupu-kupu transparan. Dan kupu-kupu itu tumbuh semakin besar, dan lambat laun mulai berubah dari kupu-kupu menjadi bentuk manusia. Itu adalah Dai Mengqiu. Saudara Lu, kita bertemu lagi. Di Mengqiu, meskipun Lu Yun tahu alasan Dai Mengqiu meninggalkannya. Namun perasaan dijadikan senjata masih sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, Dai Mengqiu tidak pernah menganggapnya sebagai teman. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku digoda seperti ini. Dai Mengqiu sepertinya telah memahami pikiran Lu Yun, tapi matanya tetap sama, tanpa banyak perubahan. Tentu saja, bisa juga karena dia telah bertransformasi, dia tidak memiliki perasaan terhadap siapapun. Lu Yun terdiam beberapa saat dan berkata, bagaimana rencanamu untuk membalas dendam? Dia tahu di dalam hatinya bahwa ketika dia membunuh Soul Eater, Dai Mengqiu tidak datang untuk menghentikannya, jadi hanya ada satu kemungkinan, Soul Eater bukanlah orang utama yang bertanggung jawab untuk mengubahnya. Saya khawatir orang utama yang bertanggung jawab untuk mengubahnya adalah para tetua di bawah. Dai Mengqiu berkata, Saudara Lu, Anda membawa saya kembali dan menyembunyikan berita itu untuk saya. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Saya tahu Anda ingin mendukung Li Bao, bukan? Aku akan mengambil 80.000 tentara di bawah ini sebagai hadiah. Aku tidak akan membunuh mereka. Setelah dia selesai berbicara, dia meraih tubuh Soul Eater, lalu mengaitkan tangannya ke Li Bao dan berkata, turunlah bersamaku, Saudara Lu, bagaimana kalau kamu ikut denganku? Bagus. Lu Yun setuju, lalu menarik Li Bao dan berkata, Li Bao, ayo turun bersama. Yang lain akan menunggu di atas. Segera setelah Lu Yun selesai berbicara, Dai Mengqiu meraih tubuh Soul Eater, berjalan ke jendela, dan melemparkan tubuh itu ke bawah dari lantai 3. Berdengung. Semua orang di bawah kaget. Pemakan jiwa. Ini adalah patriark mereka. Namun mereka tidak mendengar suara perkelahian di atas. Ekspresi Tun Hai dan yang lainnya juga langsung berubah. Yang terpenting mereka melihat Dai Mengqiu. Dai Mengqiu melihat ekspresi heran di wajah semua orang dan tersenyum bercanda, semuanya, kita bertemu lagi, Tun Hai. Aku ingin tahu bagaimana kabarmu. Apakah kamu bisa tidur nyenyak di malam hari? Tun Hai, dia yang terpintar di antara 7 kun di Beiming. Dan dia bertanggung jawab atas semua pejuang genetika yang dimodifikasi ini. Prajurit generasi pertama Dai Mengqiu secara alami berada di bawah kendalinya. Dia sebelumnya telah mengatur agar Kun Bao membunuh Dai Mengqiu karena dia khawatir Kun Bao akan menjadi sasaran balas dendam ketika Dai Mengqiu kembali. Sangat disayangkan Kun Bao lebih berhasil daripada kegagalannya, jadi dia tidak dibunuh, dan dia diizinkan kembali ke kota Beiming Kun.